Kita percaya bahwa kekuatan yang kita peroleh berasal daripada Tuhan. Amin. Dan kalau kekuatan itu berasal daripada Tuhan, kita tidak akan pernah menyerah dalam kehidupan. Yes. Karena tidak ada satupun yang tidak dapat diselesaikan kalau kita libatkan Tuhan. Dengan kekuatan kita terbatas. But by God's strength, by grace, by His power, kita bisa endure dalam segala masalah, segala tantangan. Lord Jesus, I pray for your people in this place. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. I can feel your presence. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami bisa merasakan kasih Tuhan atas kami semua. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami memiliki Tuhan yang selalu ada buat kami. Tuhan yang selalu menuntun, membimbing kami, mengarahkan kami, mencintai kami tanpa syarat. Tapi bukannya berarti kami take it for granted. Tapi biarlah itu kami juga bisa membagikan kepada yang lain. Sehingga yang di luar sana juga bisa memperoleh anugerah keselamatan. Bahwa kami semakin dewasa dalam Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Kalau kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, gandeng kami supaya kami kembali selalu ke dalam rencana Tuhan yang besar. We speak blessing, favor, grace, and mercy upon your people. Dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi dong buat Tuhan. Yes. Alright. You may be seated. Kemarin Sugi sempat sharing video di grup dan saya rasa bagus untuk pembukaan dalam khotbah berseri Faith, Hope, and Love. Aku yang luar biasa, dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia yang biasa melayani bersama aku di Palangkaraya, yang makan sama aku kalau misalnya aku kesana, yang jemputin aku. Jadi dia adalah seorang yang salah satu yang terdekat sama aku setiap kali aku pelayanan ke Palangkaraya. Padahal baru aja berapa minggu yang lalu aku masih kesana gitu, ketemu dia, kita pelayanan bareng, makan bareng. Tapi ternyata tiba-tiba ya Tuhan manggil dia kena serangan jantung, jadi dia kembali ke surga. Nah, yang menurut aku menarik adalah ternyata memang benar bahwa life is a vapor. Hidup ini bagaikan uap. Hari ini ada, besoknya belum tentu ada. Bisa aja nyawa kita udah berakhir besok. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Maka itu hari ini aku pengen ingetin pada setiap dari kita. Jika kita masih hidup hari ini, jika kita masih bernafas, marilah kita gunakan hidup kita secara maksimal. Bukan untuk dosa, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan habiskan hari-harimu untuk membenci dan mengutuki orang lain. Jangan. Tapi mulailah mengasihi. Mulailah melayani. Kamu gak pernah tahu sampai kapan hidup kamu. Jangan fokusnya tuh uang. Ketahuilah bahwa nanti ketika umurmu habis, uang kamu gak akan kamu bawa. Tapi fokuslah untuk mengumpulkan harta di surga, di mana ngengat, karat, pencuri gak bisa ambil. Yaitu ketika kita menjadi berkat buat sesama, ketika kita memenangkan jiwa-jiwa. Nah, disitulah kita sedang mengumpulkan harta yang sesungguhnya. Kita menjadi kaya di mata Tuhan. Yes. Teman-teman, marilah kita gunakan hidup kita dengan baik selama kita masih ada di atas bumi ini. God bless. Yang setuju Beberapa hari katakan. yang lalu, aku baru aja Yang setuju katakan. Amin. Kita berikan dong tepuk tangan yang luar biasa. Siapa yang tempat ini yang mau hidupnya bisa menjadi berkat buat orang lain? Angkat tangan saudara. Alright. Angkat tangan saudara. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mampukan kami supaya hidup kami boleh menjadi terang dan menjadi berkat. Amin. Nah, saudara terkasih, Pastor Ren mau menyampaikan satu khotbah berseri dengan tema Faith, Hope, and Love. Karena ini sesuatu yang memang penting menjadi dasar benang merah kalau saudara baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu bicara iman, pengharapan, dan kasih. Dan saudara, ini sesuatu yang kita akan pelajari dari seseorang yang namanya Zakheus nanti. Saya waktu di Amerika itu suka sekali dengan basket, ya sampai sekarang masih suka. Walaupun saya bukan pemain basket, atlet, tapi saya suka. Dan saya mengalami mujizat Tuhan bisa sembuh dari asma itu juga pada waktu main basket secara rutin waktu di gereja. David Robinson pada saat waktu itu adalah pemain basket level yang paling utama di eranya. Tetapi yang unik, David Robinson ini gak pernah memenangkan trofi NBA. Padahal dia sangat luar biasa sekali. Kalau sudah tahu seperti Charles Barkley. Dan generasi keduanya adalah Tim Duncan. Dan yang membuat heartbroken buat David Robinson adalah melihat bahwa generasi keduanya yang bisa memegang trofi
juara San Antonio Spurs untuk NBA. Dan pada saat waktu itu tahun 1989, di majalah Sport Illustrated, waktu di interview dia bisa berkata demikian, bahwa I can overstate, saya tidak melebih-lebih betapa pentingnya iman saya. Bagi saya sebagai seorang atlet dan sebagai pribadi, ini membantu saya menangani banyak hal. Termasuk masalah ego dan rasa bangga. Sebagai contoh, saya tidak pernah menyangkal bahwa rasanya aneh melihat tim berdiri di podium dengan trofi MVP final. Saya terpikir saya tidak pernah datang. Dan saudara terkasih, saya berpikir saya tidak pernah datang ke akhir turnamen dan bukan yang mengangkat trofi itu. Itu sangat sulit. Karena dia sudah bertahun-tahun, tapi gak pernah bisa mengangkat trofi tersebut. Dan kemudian David Robinson memberikan ilustrasi secara alkitabiah. Seperti Daud bersama dengan Saul. Daud menolong Saul. Tapi pada akhirnya Saul mengalami kecemburuan yang luar biasa. Karena Saul istilahnya bisa cuma hanya mengalahkan 1000, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ada kecemburuan pada saat kita tidak dewasa secara rohani. Dan David Robinson melanjutkan lagi dan berkata, I'm blessed that God has given me the ability to just enjoy the victory. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya kemampuan untuk menikmati kemenangan. Mungkin dia katakan tim bisa mengalahkan lebih banyak daripada saya. Dan saudara terkasih, banyak di antara kita gak bisa berbagi. Sulit melihat kesuksesan orang, keberhasilan orang. Karena waktu saudara harus berbagi, saudara harus mengorbankan sesuatu dari hidup saudara. Ini tema khotbah hari ini adalah church that shares. Karena waktu saya berbagi misalnya kepada Robin, berbagi sesuatu, saya akan kehilangan bagian yang saya bagikan kepada dia. Benar gak saudara? Saya bagi waktu saya 10 menit yang saya bagikan akan berkurang. Saya bagikan 100.000 untuk menolong, saya akan kurang 100.000 dari apa yang saya miliki. Saya mendengarkan, memberikan empati, telinga. Itu ada sesuatu yang berkurang dari saya. Dan banyak orang tidak mau berbagi. Faith, hope, and love. Kata love itu udah satu hal yang terlalu digunakan dengan mudah tanpa arti. Oh, I love this food. Oh, I love these shoes. Oh, I love this clothes. Semuanya love yang udah gak ada meaning yang deep. Saya berdoa gereja Tuhan Jakarta Church menjadi gereja church that shares, yang berbagi. Berbagi apa sih yang paling utama? Berbagi iman, saudara. Artinya tidak ada satupun di tempat ini yang berkata, saya gak punya duit Pastor Ed, saya gak punya waktu. No. Bagaimana mungkin saudara bilang ada dalam komunitas gereja sebagai orang percaya, tapi saudara gak pernah sharing your faith to your friends, to other people, to your family. Tapi saudara berkata, wah saya orang Kristen, saya orang percaya. Saya datang ke gereja setiap hari, tapi saudara gak pernah berbagi. Nanti kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan. Banyak sih alasannya kenapa kita gak mau share our faith. Karena kita gak mau merasa tertuduh. Dan kita bilang, itu kan bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawabnya pastor. Sama home leadersnya tuh. Sugi, Tiara, Brother Rocky, Sisyo, Benny, Reni, Michael. Itu tanggung jawab mereka. Itu bukan tanggung jawab saya. Coba kita lihat dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka apa saudara? Kamu akan waktu diselamatkan mengaku dengan apa saudara? Mulut. Dan lanjutnya ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut dan hati orang diselamatkan, bukan dengan
buatan. Benar gak saudara? Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kalau saudara lihat, saya suka sekali pemandangan 3 salib ini. Saudara tahu tradisi orang-orang Yahudi yang paling jahat setelah masuk proses pengadilan, bahkan naik banding sampai ke Mahkamah Agung. Dan tingkat kejahatan yang tertinggilah yang mendapatkan hukuman disalib. Jadi Yesus karena dipermalukan, kalau tulisan INRI adalah King of Nazareth. Itu hanya mempermalukan Yesus. Tapi 2 orang ini adalah orang yang sangat jahat. Tapi satu yang di antara 2 orang ini berkata kepada Yesus, bicara nih, orang yang jahat, psikopat, segala semacam, memperkosa, ngebunuh, mencuri, udah semuanya. Jadi satu, dia bilang, Yesus ingatlah pada aku. Yesus melihat kepada orang itu dan berkata, hari ini pun juga engkau sudah ada di Taman Firdaus. Saudara, kurang jahat apalagi orang itu? Sangat amat jahat. Tapi dia bisa diterima karena ada pengampunan dan anugerah Tuhan. Saya katakan, kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, mau ketemu Tuhan Yesus, itu bukan karena perbuatan kita. Jelas firman Tuhan, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya kita diselamatkan. Yang bisa menentukan kita bisa ketemu Tuhan Yesus atau tidak, itu bukan manusia. Siapa kita? Who are you to judge? Siapa saudara yang bisa menghakimi orang untuk bisa berjumpa Tuhan Yesus atau tidak karena perbuatan saudara? Gak ada. Itu konteksnya tidak alkitabiah. Dan hanya Yesus yang bahkan apakah orang yang bunuh diri terus kemudian kita bilang gak akan masuk kamu surga? Lihat dong di Alkitab. Kita gak bisa menjudge. Apakah orang itu belum terima Yesus dalam keadaan koma? Terus didoakan sama keluarganya. Pak, terima Yesus ya, mau. Terus kemudian mungkin ada tetesan air mata. Di ibadah penghiburan anaknya bilang, saya percaya. Papa saya walaupun di ICU. Papa saya terima Tuhan Yesus. Yang lain bilang, alah, kan terima Tuhan Yesus harus mengaku dengan mulut. Sadar gak tuh? Dia gak terima Yesus pasti ke neraka. Who are you to judge? Siapa saudara yang bisa menghakimi seperti itu? Kita sebagai manusia gak boleh seperti itu. Tugas kita adalah mengasihi. Penghakiman adalah Tuhan yang menentukan the final destination. Orang yang benar pun belum tentu akan masuk ke surga. Orang yang jahat yang dipikir gak masuk surga, itu bisa masuk surga. Siapa yang menentukan? Hanya Tuhan yang tahu. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Anaknya Rick Warren kan bunuh diri saudara. Saudara tahu yang tulis Purpose Driven Life? Buku yang sangat luar biasa yang saudara baca, anaknya bunuh diri. Dia mengalami masa yang sulit. Sebagai gembala internasional luar biasa, orang bilang, tuh gitu ngomong aja khotbah, ngurusin anak gak bisa. Tuh anak masuk neraka. Itu nitizen segala jemaat dari berbagai denominasi itu nyerang habis-habisan. Sampai dia tuh benar-benar tertekan. Gak khotbah 3 bulan saudara. Gak mudah saudara. Tiba-tiba anak bunuh diri begitu. Tapi apakah kita bilang, lu masuk neraka? Saya gak akan pernah bisa berkata demikian. Karena perbuatan manusia, orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Never. Itu haknya Tuhan yang menentukan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara terkasih ayat ke-14. Ini ayat yang penting buat kita semua. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Yang pertama. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Ketiga, dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat ke-15, 4. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Yang kelima ditulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Orang di luar sana bagaimana bisa tahu kalau gak ada yang memberitakan? Bagaimana kalau saya gak pernah mengajarkan saudara untuk keluar di sana?
Belajar keluar. Bukan katak dalam tempurung, jago di dalam gereja aja. Maka Yesus gak hanya santai di surga, santai-santai aja gak turun ke dunia. Biarkan semuanya binasa. No. Bukannya berarti keluar, kita mingle, kita bergaul, itu satu hal yang salah. Kita gak tinggal di satu tempat yang terisolasi antara orang-orang yang percaya. Terang itu harus menerangi kegelapan. Yesus menjadi contoh. Saya janji sama saudara untuk bisa sharing mengenai iman saudara. Saudara gak perlu degree S1, lulus SMA, bahkan gak perlu lulus SD, saudara. Kita akan belajar lihat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Bahwa setiap kita bisa dipakai Tuhan. Bukan soal bisa atau tidak, soal mau atau tidak. Dan saya percaya bukan karena ada pilihan, tapi ini kehendak Tuhan. Kita diselamatkan supaya kita bisa menyelamatkan yang terhilang. Yang setuju katakan amin. Alright, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini ayat-ayat yang luar biasa yang kita akan bahas 4 poin ini. Sama-sama, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Karena apa? Orang banyak sebab badannya pendek. Ayat keempat. Maka berlarilah Sakius mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi lihat ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita tuh kalau baca Alkitab gak boleh sepotong-sepotong untuk konsumsi khotbah kita. Saya gak pernah. Saya zoom in and zoom out. It is balance. Saudara terkasih, ini sangat penting sekali perjalanan daripada Yesus ke utara timur Yerusalem, Yeriko. Pada saat waktu itu Yesus akan disalib. Tapi Yesus tahu di akhir perjalanan kehidupannya di bumi, dia mau mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan kita akan membaca kisah Sakius. Kita belajar yuk sama-sama di tempat ini. Kenapa kita harus berbagi? Church that shares. Kenapa saudara? Kita kan udah nyaman. Kita udah punya masalah sendiri Pastor Ed. Ngapain lagi berbagi? Yang pertama, karena orang mau tahu tentang Yesus. Di ayat pertama waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan melintasi kota itu, ada seorang yang bernama Sakius pemungut cukai dan ia adalah seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapa saudara? Yesus. Sakius itu tukang pajak. Maaf ya kalau saudara pekerjaannya mungkin di perpajakan. Tapi kita pasti seringkali punya masalah dengan perpajakan. Aduh kayaknya udah isi semuanya nih, kayak aduh masih aja dikejar-kejar terus. Saya nggak bilang salah bekerja di situ. Tapi Sakius ini koruptor. Dia bekerja buat kerajaan Romawi.
Tapi di balik apa yang harus dia lakukan, dia memeras orang-orang yang harus bayar pajak 100 juta, dia peras 150 juta. Dan orang-orang itu udah gak suka sama yang namanya Sakius. Sangat amat dibenci. Tapi kenapa dia masih punya keinginan untuk melihat Yesus? Coba saudara pikirkan. Mungkin saudara gak pernah bayangkan. Kaya, punya segala-galanya. Tapi sampai harus naik pohon untuk melihat Yesus, kenapa sih? Saya merasa waktu saya pelajari sebagai manusia, saya punya teman public figure yang sangat luar biasa sampai hari ini. Bahkan kemarin dia post beberapa dengan petinggi negara. Boleh dikatakan petinggi negara nomor 2 setelah Jokowi lah. Di belakang sana waktu itu dia ngomong sama saya. Karena he's my friend, dia bilang, Ed, saya sebenarnya udah kurang apa, orang gak ada yang tahu tentang saya. Tapi jujur, hati itu kosong. Sampai saya belajar Alkitab loh, Ed. Ada kekosongan. Kurang temen enggak? Ya jangan ditanya, temennya banyak banget, uang jangan ditanya. Popularitas, penerimaan publik sangat positif sekali, nggak ada negatifnya sama sekali nih orang, istilahnya di mata publik sampai hari ini. Nggak ada permasalahan dalam hidupnya, tapi empty. Mereka butuh Yesus. Di ayat ketiga sudah lihat, sampai dia berlari, ini orang yang punya kedudukan loh. Di antara orang-orang Yahudi pada saat itu tahu siapa Sakius. Sampai berupaya naik pohon merendahkan diri saudara. Untuk hanya melihat Yesus. Kita ini punya profesi yang baik macam-macam. My friend come over here. Yongki. Dia pemasok untuk seluruh Kentucky se-Indonesia. Untuk refrigerator dan lain sebagainya, peralatannya, maintenance-nya, untuk supermarket, di Ranch Market, di Soho, semua freezernya itu disuplai sama dia. Kalau Kentucky, semuanya benar-benar itu dari dia. Saudara punya profesi yang beda-beda semua. You're doing great. Tetapi pasti kalau saudara nggak temukan Tuhan, ada something yang missing. Mau saudara kaya, hebat, dikenal. George Bana pernah melakukan studi, research, penelitian dikatakan demikian. Menemukan bahwa kebanyakan orang di dunia ini kesepian meskipun mereka memiliki begitu banyak, mereka tidak puas. Apalagi saat ini saudara dengan keadaan yang tidak pasti. Kita tiba-tiba bisa kehilangan macam-macam karena apalagi yang kasus-kasus yang saat ini yang merebak. Ada yang punya robot, ada yang investasi bodong yang begini semua kita kehilangan puluhan, ratusan juta, miliaran. Bahkan teman saya kehilangan 18 M. Bahkan saat ini dia ada di penjara saudara. Di luar kota yang ada di Jakarta. Istrinya sampai terus minta dukung di dalam doa. Mulai dari pemain biasa dan akhirnya berkembang dan akhirnya punya koperasi dan tergiur dan akhirnya nggak bisa menguasai. Terjebak di dalam sebuah lingkaran ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Harus mengalami pay cut off, gajinya dipotong setengahnya. Banyak orang taruh imannya kepada sesuatu yang gak pasti. Yang gak bisa memberikan janji yang pasti. Padahal kita cari sesuatu yang solid, benar gak di dalam hidup? Baik kepastian profit ke depan. Kalau sebelumnya kan dijanji-janjikan, kenapa saudara masuk di dalam investasi ini karena saudara percaya pasti akan memberikan keuntungan, tenang aja kok ini akan berputar sendiri pasti. Pokoknya setahun, 2 tahun pasti aman. Ada yang pasti? Gak ada. Tapi waktu saudara lakukan itu karena saudara menyerap janji tersebut. Kita semua mau sesuatu yang pasti, yang gak bikin kita deg-degan. Ini waktunya kita menuai.
membuka mata kita bahwa orang-orang membutuhkan Yesus. Sama seperti Sakius. Sehebat-hebatnya saudara, sekaya-kayanya saudara. We need Jesus more than anything. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kemarin sangat diberkati sekali waktu datang kunjungan ke rumahnya Welly, Santi. Mamanya bilang 30 tahun berdoa untuk supaya papa atau suaminya Babe bisa ke gereja. Puji Tuhan akhirnya. Tahun 2018 atau 2019 ya Will ya, dibaptis. Pernah mengalami lever sampai mengeras, menciut. Secara medis itu hampir mustahil bisa sembuh di usianya saat itu. Di minggu depan mau bersaksi ya Will ya. Babe udah janji sama dia. Jadi saudara pastikan itu kesaksian luar biasa, doa seorang istri 30 tahun saudara. Dan 1 tahun kemudian pulih normal lagi kemudian. Walaupun saat ini harus kena kanker paru-paru yang lain lagi. Tapi tetap bisa bersyukur, bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, bisa yang sebelumnya mungkin waktu anaknya bilang dulu nantang Tuhan Yesus. Tapi at the end of the days, siapapun saudara, kita tahu ada sesuatu yang hanya bisa mengisi hidup kita. And that's only Jesus yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. We need a solid ground. Kita butuh sesuatu yang pasti di dalam hidup saya. Saya lagi nyari-nyari, saya bilang sama Aaron, sebenarnya ada foto-foto saya sama EJ atau sama Jacob, juga waktu naik spinning waktu di dunia fantasi. Saya ingat, saya lupa, saya nggak sempat untuk scroll ke bawah lagi untuk cari foto-foto yang lama. Tapi kalau saudara tahu di dunia fantasi atau di amusement park ada satu seperti cangkir bentuknya atau apapun juga, kita bisa duduk berdua atau bertiga, nanti itunya semuanya akan mutar. Tapi sebelum waktu itu muter kita juga bisa puter cangkirnya, nanti nggak saudara? Jadi biar bikin tambah heboh lagi, jadi walaupun puternya pelan-pelan tapi kita sambil ketawa-ketawa kita bisa puter lagi. Waktu pertama-tama seru saudara, wih puter. Pas diputer-puter orangnya di situ udah kencengin kan mau puter lagi, lama-lama udah pucat. Lama-lama muka putih, lama-lama enek udah mau muntah. Yang lain-lain sih bilang puter lagi Pak, tambah lagi. Kita udah gak bisa ngomong tambah apa, udah pengen di ICU. Kenapa? Kita mau cepet-cepet keluar ke tempat yang solid ground. Kalau itu udah pusing saudara, kayak kapan selesai, udah puyeng. Gitu. Kita mau sesuatu yang pasti. Kita semua deep down in our heart, we need something that's solid. Yohanes 16 ayat 33, yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah apa saudara? Mengalahkan dunia. Banyak orang yang cari ini. Apa yang dicari? Peace, damai sejahtera. Dan Tuhan menawarkan damai sejahtera itu. Dan saudara bisa cerita sama orang lain. Di tengah kekalutan, kekhawatiran, you can offer the peace of God beyond our understanding. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama orang mau tentang Yesus. Yang kedua, saya mau tanya sama saudara pertama-tama, do you think people are hungry for peace? Saudara percaya nggak orang-orang butuh damai sejahtera? Siapa yang percaya kita semua butuh damai sejahtera? Angkat tangan saudara. Karena itu saya percaya kalau saudara butuh Yesus untuk memberikan damai sejahtera, orang di luar sana juga butuh Yesus untuk damai sejahtera. Yang kedua, orang menghadapi rintangan untuk datang kepada Yesus. Wow. Orang menghadapi rintangan untuk datang kepada Yesus. Sakius mau ketemu Yesus susah. Kenapa? Pendek orangnya. Itu kerumunan banyak orang. Banyak orang, dia pendek. Ada rintangan, saudara. Saudara tahu nggak? Setan akan lakukan segala macam cara
Untuk saudara pertama tidak datang ke Yesus. Kedua, kalau udah datang kepada Yesus, saudara berjalan di tempat, kalau bisa ditarik lagi saudara mundur. Supaya saudara nggak progres keimanan saudara. Dia akan lakukan segala cara. Yang pertama yang membuat orang menghadapi rintangan adalah siapa? Adalah institusi agamawi, religius juga. Orang yang di dalam Tuhan sendiri yang membuat orang merasa eksklusif dan gak bisa bertumbuh. Saya ketemu yang namanya Hari. Ada fotonya tuh Ren ya. Oh, saya belum briefing yang mana orangnya. Yang lihat berdua. Oke. Dia cerita. Dia dulu narkoba, drugs. Kehidupan mudanya kacau. Tapi waktu dia sudah masuk SMA, dia mulai bertumbuh, ikut retret. Terus dia dijamah Tuhan. Dia mau kembali lagi sungguh-sungguh waktu dia kuliah. Dia udah mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia ke gereja, ikut kelompok mahasiswa. Terus kemudian diperlengkapi. Tapi pada saat waktu acara retret, kemudian dia sebagai volunteers. Mereka bilang, kamu gak bisa ikut acara seperti ini. Apalagi kamu sebagai volunteers yang memimpin yang lain. Kenapa? Karena badan kamu tatoan. Dan itu gak layak. Itu bisa menjadi batu sandungan. Dia kecewa banget. Padahal dia udah bertumbuh, ikut kelas semuanya, hidupnya udah benar. Dan akhirnya dia mundur dari Tuhan jauh, bertahun-tahun. Sampai temannya dari Katolik jangkau dia. Komunitas-komunitas dewasa muda juga pada saat waktu dia umur 29-30. Dan akhirnya di situ dia diterima, dia dikasihi, dia bisa melayani. Dan yang luar biasa saat ini, di usia 44-45. Dia bilang, Pak Ed, sekarang saya ikut sekolah pewarta, kabar sukacita. Saya senang bisa menginjil saat ini. Dia punya bisnis florist, dia punya bisnis cafe, keluarga luar biasa. Dia bilang saya bisa diterima apa adanya. Dan saya bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan saya bisa menyampaikan kabar sukacita. Saudara terkasih, saya selalu bilang don't judge by the look. Kadang-kadang di looknya kelihatannya begitu. Tapi hatinya yang paling penting adalah bagaimana perilaku saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saya berpikir apakah saya harus pindah ke Katolik dulu untuk bisa diterima seperti itu. Ironis ya saudara. Padahal sebenarnya dalam hidup kita harus based on God's grace and mercy. Dan saya bangga sama dia. Dia ngobrol lama sama saya. Yang kedua, kita tidak bisa datang ke gereja. Kenapa? Karena kita tidak mau meninggalkan gaya hidup yang lama. Dan buat kita itu sebuah pengorbanan yang gak penting untuk mengikuti Yesus. Kita harus meninggalkan gaya hidup yang lama seperti itu. Sama kayak saya dulu seperti itu. Aduh nanti kalau di dalam Tuhan gimana ya. Karena pemikirannya tuh orang-orang yang aneh-aneh. Orang-orang itu aduh fanatiknya gak jelas. Ini gak boleh, itu gak boleh. Penuh dengan peraturan A sampai Z. Kayak orang-orang Farisi. Gak mau Kalau ke dalam Tuhan begitu, nanti dihakimi begini, pakai baju begini salah, begitu salah, begini salah, ngomong begini salah. Bahkan orang-orang dalam Tuhan itu mulutnya jauh lebih jahat, lebih pedas daripada orang-orang dunia. Aduh gak mau deh. Banyak seperti itu. Atau yang ketiga double standard. Orang tersebut hebat ngomongnya, wah harus begini, kudus begini. Tapi kita yang di belakang layar tahu. Banyak kompromi untuk hal-hal yang bisa menguntungkan orang tersebut. Kalau itu komprominya besar-besaran. Ya, tapi kita kan gak perlu harus cerita semuanya. Nah kalau begitu kan membuat orang, percuma lah ngomong begini. Kalau Daniel yang ngomong saya setuju. Daniel itu makanan yang disajikan untuk raja aja dia gak mau sentuh. Kenapa? Karena makanan itu dipakai buat persembahan berhala. Daniel itu benar-benar menjaga benar-benar itu. Karena saya percaya firman Tuhan. Oke kalau Daniel yang ngomong.
Tapi kita sebagai manusia jangan terlalu seperti itulah. We are human. Kitalah manusia. Tapi kita saved by God's grace dan kita bertumbuh terus di dalam kasih Tuhan step by step. Saya percaya kalau kita menyerap kasih Tuhan, yang kotor itu pelan-pelan akan keluar. Bukan by the rules, peraturan, tapi kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yeremia 29 ayat 13, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Tuhan bilang, tenang aja. Nggak ada satupun rintangan yang membuat kamu nggak bisa berjumpa dengan aku. Sampaikan kepada teman-teman kita. Apabila kita sungguh-sungguh mencari, ada jalan. Saya bersyukur kemarin saya khotbah di pendirinya GBI. Saudara. Ini mau masuk khotbah ke situ, itu sulitnya luar biasa. 4 wakil gembala itu udah orang senior semua. Ini udah generasi yang ketiga. Om Ho adalah pendiri daripada Ebenezer. Jadi itu orang-orang bisa di screening luar biasa untuk menjadi pengkhotbah di situ. Karena itu menjadi patokan untuk gereja-gereja yang lain di GBI itu yang nonton live streaming atau juga rekaman daripada YouTube atau datang onsite. Tapi saya bersyukur saya kenal Pak Amos yang benar-benar orangnya benar-benar open-minded. Pak Hengkiso, Pak Yosia. Itu kan dari ketua sinode tuh mereka petinggi-petingginya. Juan Mogi, Hengkiso, Pak Yosia, Pak Amos Yosia. Waktu saya khotbah, tiba-tiba saya butuh orang yang untuk memperagakan di atas, yang ada aja kameraman di depan. Dan waktu saya panggil, ternyata ini orang punya history yang luar biasa. Latar belakang yang luar biasa. Dan juga masih progres. Gak ada yang bilang dia sempurna saat ini. Karena saya tahu banyak akhirnya dari Pak Amos mengenai kehidupan orang ini. Tapi saya bersuka cita. Gereja yang super konservatif seperti itu. Sangat amat konservatif. Waduh itu tangisan air mata untuk melakukan transformasi sampai hari ini saudara. Karena orang yang benar-benar harus pakai jas semua. Itu harus pakai dasi semua kalau khotbah. Harus lengkap. Kemarin itu bisa seru banget. Saya bilang, saya salut banget. Nanti saya mau post di IG next week. Kenapa? Karena they serve with heart of Jesus. Bukan dengan peraturan. Ini dan itu yang membuat orang akhirnya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Listen JC family, kita punya tanggung jawab untuk menolong orang menemukan Yesus. Kita punya tanggung jawab bukan menjadi batu sandungan. Gak boleh ya begini, kamu harus begini ya. Kalau hidup kamu gak kudus, kamu gak bisa berjumpa dengan Tuhan. Dalam Tuhan itu ada persyaratannya, ada peraturannya. Di mana saudara? Itu orang-orang Farisi ya begitu. Orang akan mundur 1000 langkah. Kita bimbing, kita inspirasi, not by intimidation. Kita gak bisa duduk-duduk santai. Dan berharap orang itu bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. No, kita gak bisa. It's our job. Tugas kita untuk bantu orang menemukan Kristus. Ini satu orang nih. Nanti ada message-nya nanti yang cuma tulisannya yang gak ada nama orangnya. Saya bantu dia. Dia dari broken family. Akhirnya dia harus mulai dari nol untuk bisnisnya, usahanya. Sukses. Udah punya 4 bisnis saat ini. Berkembang dengan luar biasa. Diakuisisi bahkan sama luar negeri. Doing very well. Cuma dia mengalami kekosongan. Alkohol yang mengisi dia. Dia gak drugs. Tapi alkohol, pergaulan malam yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya dia. Sampai pada waktu
dibimbing, jarang ke gereja. Dia kemarin DM bilang, Pastor, now I'm happy, tuntun aku dong, biar lebih dekat ke Tuhan. Ada yang cuman message-nya aja. I send you kemarin. Coba dicarikan nanti kalau udah siap dikeluarkan. Dan saudara terkasih, waktu saya baca, I'm so happy. Kalau saya nggak menjadi jembatan. Sakius sampai naik ke atas pohon. Tapi yang menarik saudara mungkin belum pernah dengar ini saudara. Yang menarik kalau saudara baca di Alkitab, siapa yang approach Sakius ke Yesus atau Yesus kepada Sakius? Yang bicara duluan siapa saudara? Yesus kepada Sakius. Sakius di atas pohon. Orang yang dibenci. Orang yang disingkirkan. Tapi yang approach duluan adalah Yesus kepada Sakius. Wow, nih Pastor, now I'm happy. Tuntun aku dong biar lebih dekat ke Tuhan. Waktu saya baca, I cried, thank you Jesus. Kalau saya nggak pernah menjadi jembatan, alah siapa dia? Emang kamu orang kaya terus kamu bisa kasih saya berapa kalau saya ketemu sama kamu? No, saya yang bayarin kopinya loh. Bukannya berarti dia gak punya duit. No, gak selalu saya datang ke situ orang harus bayarin saya. Saya mau tunjukin sama dia, I came because of love. It's not because I want to take something out of you. Dia si kayanya luar biasa. Tapi what she needs is not the money nor nothing, but God's grace. Dan saat ini bisa bertumbuh, I'm so happy. Walaupun saya arahkan ke gereja di tempat mereka dekat tinggal. Ya mungkin one of these day mereka mau datang ke sini sih. Tapi bilang, ya ntar aja dulu gitu. Yang penting kamu bisa bertumbuh dulu di tempat yang saya tahu juga teman saya yang mengembalakan di situ. The greatest impact this church will make in our community bukan terjadi di dalam gereja ini. Kalau dalam gereja saudara kan kumpul, praise and worship dengan firman Tuhan. Terus keluar paling ketemu komunitas saudara lagi. Minum kopi atau di grease di bawah. Atau pergi ke mall, that's it. Tapi impact yang paling besar adalah waktu saudara di luar. Waktu orang melihat kehidupan kita di luar building ini. Membuat mereka ingin tahu lebih jauh lagi tentang kita. Bukan di sini. Saya di sini sih gak terlalu terkesan-kesan banget karena saudara masuk di sini, mode-nya saudara tiba-tiba jadi malaikat semua. It is okay. Tapi di luar sana. Kapal laut Queen Mary ini the largest ship tahun 1936 dan kemudian direparasi selama 40 tahun akhirnya menjadi hotel. Tapi yang luar biasa waktu masa reparasi mereka begitu kaget ternyata kualitas yang digeming-gemingkan mengenai kapal laut yang luar biasa ini ternyata waktu dikupas catnya itu enggak memenuhi persyaratan sehingga akhirnya semuanya karatan. Tapi kalau di luarnya itu mewah banget. Saudara tahu kenapa dalam hidup kita? Kita baru kelihatan kitanya itu di luar. Hello. Terus kalau nggak boleh di luar bergaul gimana? Kalau di sini nggak kelihatan. You are angel semuanya. Karena udah terang ketemu terang, terang ketemu terang. Tapi di luar sana, kalau enggak Yesus ada di surga aja. Get to know the people you live around. Mulai kenal dulu orang-orang sekitar kita. Punya percakapan sama mereka. Bukan hanya komunitas kita mulu. Become their friends. Pray for them. Doa untuk mereka. Baru ajak mereka untuk di kelompok sel, small group. Karena itu saya bilang kelompok sel kita boleh undang gak orang ke gereja, gak dari gereja kita. Go ahead. Terus hari Minggu gak ke gereja kita, gak apa-apa. Yang penting dia kumpul dulu. Kalau dia mau bertumbuh cocok di sini, oke. Kalau dia cocok di gereja lain, it is okay. Kita bukan institusi yang Jakarta Church, dipegang semua harus Jakarta. No. Show love. Selama dia bisa bertumbuh, kita bisa menjadi jembatan, ya oke. Ajar orang-orang kelompok sel kita gak eksklusif. Supaya kita juga, oh enggak seru pastor, nanti tiba-tiba gak cocok. Itu risiko.
Kalau kita cuma hanya all about us, ya gimana kita bisa menjangkau di luar sana? Nick sama his wife pada saat itu ngobrol lama sama saya. Nick tuh bandel banget sebelumnya. Mabok lah, begini semua. Terus ngobrol. Terus istrinya bilang, wah tapi Nick berubah banget. Berkali-kali setelah ketemu Pastor Ed, dia bilang, cerita di rumah. Ada klien luar biasa begini cerita. Terus jadi saya penasaran datang ke sini. Saya jarang ngedampingin, ngobrol hampir 8 jam. Dia bilang, God transform his life amazingly. Yang saya pikir kadang-kadang, apa bisa suami saya bisa berubah? Sampai akhirnya dia bilang, Pak, it was really nice to meet you in person. Thank you for the chat. Dan dia ngajakin untuk coffee time. Bimbing kami. Saya bilang, I'm not perfect. I'm just human like you. Tapi dia bilang, saya jarang ketemu pendeta yang bisa connect. Yang bisa terima kami apa adanya. And show grace and love instead of judging, menghakimi. I thank you. Dan saya bersyukur. Saya mungkin gak pinter, hebat, tahu teologi dari A sampai Z. Saya gak kudus-kudus banget semua. Saya penuh dengan banyak kesalahan. But one thing I promise to Jesus. I do all my best. Gak ada birokrasi. Saudara mau kontak saya anytime kalau saya bisa. Kalau saudara punya pergumulan, jam 11 malam pun saya datang jam 12. Asal sudah benar. Dan kalau saya bisa. Sampai for the rest of my life. I'll dedicate my life for all of you. Bahkan teman-teman saudara. Yang terakhir, yang paling penting. Kenapa orang butuh Yesus? Karena mereka ingin tahu tentang Yesus. Karena banyak orang penuh mengalami rintangan datang kepada Yesus. Termasuk gereja sendiri yang merintangi orang datang kepada Yesus. Bahkan yang udah datang rasanya kok jadi begini. Yang ketiga, Yesus mentransformasikan kehidupan. Wow. This is because Jesus punya kemampuan untuk mentransformasi kehidupan. Sakius yang pencuri, yang jahat, yang curang. Yang tadinya cuma all about me, ini loh yang penting aku. Lihat di ayat ke-8, yuk baca sama-sama yuk dengan suara yang keras ayat ini yang terakhir. 1, 2, 3. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan berapa kali sudah? 4 kali. Kalau sudah hitung, saya bukan accountant ya. Kayak istrinya David, Shani, istrinya Aneh, saya bukan accountant. Tapi saya pikir, dia mengembalikan semua yang pernah dia ambil plus 4 kali apa yang dia udah peras, dia kembalikan. Menurut saya sebagai accountant, sebagai orang awam, dia udah bangkrut tuh. 4 kali loh apa yang dia udah peras, dia balikin. Tapi saya menemukan waktu dia berjumpa dengan Jesus, at the end, Jesus is all what I need. Saya gak bilang ngajarkan, saudara udah takut, waduh saya harus kasih semuanya nih ke gereja. Enggak, maksudnya ini sebuah gambaran. Karena di 2 Korintus 8 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara tahu menarik, Yesus love Sakius even when he was ketika dia adalah seorang pencuri yang luar biasa. Waktu Yesus suruh dia turun, mau ke rumahnya, apakah dia sudah bertobat? Belum. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Yesus mengasihi. Apakah saudara mau menghakimi orang begitu? Orang begini, jangan bergaul sama orang-orang begini. Ini begini, soalnya dia pakai ini, dia soalnya begini. Who are you? Yesus aja lihat, Sakius yang masih seperti itu, belum bertobat, belum berubah hidupnya. He loved Zacchaeus. Saya bicara secara alkitabiah, saudara. This is Jesus' heart. This is Jesus' heart. Banyak orang mau dikasihi,
Tapi orang itu kasihnya penuh dengan persyaratan. Love we seek is conditional. Tapi Jesus love, kasih Yesus adalah kasih yang tidak bersyarat. Ini pasangan suami istri ini cerita sama saya. Pastor, kita berdua nih dari anak bandel banget ketemunya di klub. Klub udah gak usah tanya lah. Marijuana, mau minum segala semuanya. Ketemu di situ nikah, saudara. Pastor bayangin. Kita tuh maunya udah menikah kayaknya mau cerai aja. Tapi apa? Ada komunitas yang menjangkau. Bukan saya loh. Dia cerita ada komunitas yang terus menjangkau. Dalam keadaan kami seperti itu. Terus kami punya anak yang ketiga. Namanya Leroy. Saya tuh percaya asuransi, Pastor. Semua oma saya, kakak saya, papa saya, semua masuk asuransi. Jadi waktu anak saya lahir, itu anak saya juga masuk asuransi. Tahu gak, Pastor? Waktu anak saya umur 4 bulan atau 5 bulan, mulai kejang-kejang itu saya bawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit bilang gak terdaftar. Saya bingung kenapa gak terdaftar. Ternyata udah dicek agennya. Waktu dikasih duit agennya gak daftarkan sudah ke asuransi. Dan kemudian urusan panjang. Ini perusahaan asuransi 3 terbesar di Indonesia lah. Saya gak perlu sebut namanya. Anyway urusan sampai nasional akhirnya gak diganti. Cuman agennya dipecat. Tapi dia harus mengeluarkan uang. Bawa ke Singapura. Total habis 3 miliar lebih. Aku pun tur segala semuanya. Walaupun dia juga berjuang progres. Masih bisa ada foto-foto pakai pakaian yang lucu. Dia sayang banget kalau sudah lihat Instagramnya. Wah, make me cry gitu. Tapi at the end setelah 3 tahun berjuang. Saya bilang anaknya meninggal. Enggak, dia bilang istrinya. Istrinya ada. Mission is accomplished, tugas sudah selesai. Wah, saya salut. Dan waktu saya cek Instagramnya, salah satu kata-katanya dari orang yang tidak percaya, orang yang bandel, dia bilang, tapi melalui proses ini, saya berdua punya pilihan, benci Tuhan, tambah kesal sama Tuhan yang gak nyata. Tapi proses ini, karena ada komunitas yang menerima kita abadanya, kami semakin dekat dengan Tuhan. Iman kami bertumbuh. Dan dia tulis salah satu konten, di captionnya dia bilang, ini senang nak di sana, udah ngapain aja di sana. Satu-satunya yang bikin mami kuat adalah kenyataan bahwa kamu udah gak sakit lagi. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kejang-kejang, tidak ada lagi jarum-jarum atau blood test. Yoe Leroy, saya berjanji akan hidup benar. Mami janji akan bahagia lagi. Kami akan hidup untuk maksimal, akan memori akan kamu. Thank you untuk 35 bulan kamu di dunia ini. Kamu ajarkan saya kesabaran, kamu ajarkan saya ketabahan, kamu ajarkan saya untuk tidak pernah menyerah. Dan selalu mengejar, selalu yang terbaik ke depan. Mami gak marah sama Tuhan kok. Mami bersyukur Tuhan udah sembuhin kamu sekarang. Mami cuma kangen saja sama kamu. Datang ke mimpi Mami ya Yoy. I miss you so much. My God. Orang yang hancur begitu. Kalau kita gak berbelas kasihan sama orang itu dan penuh dengan peraturan, mereka akan ke neraka. Who are you? Yang punya standar ini dan itu. Dan bisa mengatakan siapa yang bisa berjumpa Tuhan atau tidak. Only Jesus yang bisa menentukan. Bahkan pada saat kita udah buat jahat di akhir kehidupan kita. Siapa yang tahu kita bilang di dalam hati Tuhan ampuni saya. Terus mati. You never know. Karena itu saya harus terus menjaga. Supaya kita ada di dalam the right teaching. This is the home of love. We grow by God's grace. Penuhi tempat ini. Dengan orang-orang yang butuh kasih ke Tuhan. Bukannya kita harus sempurna. Together. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit diri. Lord Jesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka semuanya Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan saudara.
Kisah Sakius ini mengingatkan saya kisah kejadian di Amerika. Seorang wanita bernama Sylvie, umur 24 tahun. Dia stres karena dia harus hamil sebelum nikah dan ditinggalkan kekasihnya. Dia naik mobil Blazer. Dia gas mobil itu secepat-cepatnya ke pinggir jurang. Dia berhentikan mobil tersebut. Dan kemudian dia lompat untuk bunuh diri. Yang bawahnya ada sungai yang deras. Di belakang ada orang nyetir namanya Santos. Santos ngeliat, ini orang kenapa nih? Ini pasti gak bener nih. Dia ngerem cepet-cepet juga di belakang mobil tersebut. Dia sempat titip handphonenya kepada orang yang naik motor diberhentikan. Terus apa yang dilakukan? Dia lihat perempuan ini mau bunuh diri karena dia sempat berhenti terlebih dahulu. Dan lompat. Kalau tidak ditolong itu akan pasti mati ke bawah arus. Santos lompat menyelamatkan orang ini. Sampai dua-duanya ke arus deras. Sampai pingsan. Tapi di tengah upaya pingsan dia sempat bangun untuk bisa berenang. Untuk mendapatkan wanita ini. Dan diselamatkan. Walaupun Santos itu patah-patah karena kena batu-batu semua. Dan orang bertanya pada akhirnya. Bercerita, kok bisa orang ini nekat untuk mempertaruhkan hidupnya? Tetangganya bilang, saya tahu persis keluarga ini, papa dan anak. Mereka adalah orang yang selalu suka menolong kepada siapapun juga. Gak peduli siapapun juga. Bahkan mementingkan lebih kepentingan orang lain. Anaknya ngelihat bapaknya. Tidak heran kalau anaknya lakukan itu. Kenapa Sakius mengembalikan semuanya dan bahkan 4 kali? Sudah tahu? Karena dia lihat bapaknya Yesus mau menerima dia apa adanya. Dan kalau sudah lihat baca firman Tuhan, orang banyak bilang, tuh orang gak bener, ditolong, ke rumahnya lagi orang berdosa. Secara hukum peraturannya, itu apaan Mesias seperti itu? Orang menghina Yesus. Dan Sakius tahu, orang itu terhina, tercela, dikhianati. Cuma untuk menolong orang-orang yang berdosa. Supaya bisa terima anugerah Tuhan. Sakius siap berkorban. This is what I want you to do. Bukan all about the clean, the jalan yang ngambang-ngambang yang gak jelas, saudara. Dan merasa so holy sampai kita lupa kita ada di dalam dunia ini. Just be human. Dengan apa? Dengan God's love. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat di luar sana. Sugi bilang, hidup ini seperti uap. Hari ini ada, besok gak ada. Tapi selama engkau hidup, yuk jadi berkat maksimal. Gak usah soal nama Jakarta Church atau apa loh. Dimanapun saudara, sebarkan kasih. Nama Tuhan dipermuliakan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.